ya'id. Apa kata dia? Sahih katanya, abki li'annani lam atayaqqan hal altaki bi Ramadan sanah atiyah Allah. Saya tidak yakin apakah tahun depan bertemu Ramadan lagi ataukah tidak. Yang kedua, lam atayaqqan, aku juga tidak yakin apakah Allah menerima ibadahku ataukah tidak. Sekarang Bapak Ibu semua yang hadir di masjid ini, kira-kira orang seperti kita yakin tidak akan masuk surga? Gimana Bu? Mana bukti yang meyakinkan bahwa kita pasti ke surga? Kita sama-sama tidak tahu. Lebih lagi Nabi pernah mengatakan kepada seorang laki-laki di zaman Nabi, hidup bersama di zaman Nabi SAW. Faqala sallallahu ra'aitu ahadan minkum nawajiduhu finnar. Aku melihat salah seorang di antara kalian gerahamnya di neraka. Waktu itu ada Abu Hurairah, ada yang lain, dan semuanya telah wafat ketika zamannya Musailamah al-Kadzdzab. Tinggal dua orang, tinggal Abu Hurairah dengan Rajjal. Maka Abu Hurairah berdoa agar jangan dia orangnya, dan ternyata orangnya adalah Rajjal tadi yang meninggal dan dia gabung dengan Musailamah al-Kadzdzab dan meninggal dalam keadaan demikian. Atau ada hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan bergantung di akhir. Saya dan semua kita yang hadir di sini sekarang lagi berlomba. Makanya orang yang telah meninggal dan meninggalnya dalam keadaan baik, dia telah menang. Kalau yang masih hidup seperti kita sedang berlomba. Berlomba memperbanyak kebaikan, berlomba agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berlomba dalam setiap hari dan waktunya. Di depan kita selalu ada dua pilihan. Apakah jalan surga yang kita ambil, ataukah jangan-jangan na'udzubillah jalan neraka yang kita lakukan. Baik, kenapa ini sebagai muqaddimah sekalian? Saya ingin menggaris bawahi bahwa datangnya Ramadan, Rasulullah mengatakan qad ja'akum Ramadan. Dikatakan mirip seperti orang, telah datang kepada kalian Ramadan. Pada dalam bahasa Arab, misalnya seorang mengatakan qad ja'a rajulun, misalnya min aqsal Madinah, telah datang seorang laki-laki dari ujung kota. Yang datang adalah manusia. Sekarang yang datang Ramadan, Nabi menyamakan orang dengan bulan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Dia adalah bulan yang penuh barakah. Makanya sahih kalau di setiap masjid atau katakanlah nanti di depan kasih tulisan ahlan wa sahlan bi qudumi Ramadan, atau bahasa kitanya selamat datang Ramadan. Karena sesuai dengan sunnah Nabi menyebutkan juga seperti itu. Dan ini dalam bahasa Arab disebut tahniah. Tahniah itu ucapan selamat datang. Sebagaimana antum dan saya, kalau ada orang tua wali, ditulis misalnya di sekolahnya selamat datang ya para wali murid. Kalau tahun ajaran baru selamat datang. Bahkan banyak sekolah atau lembaga ditulis di depan sekolahnya selamat datang siswa-siswi yang baru atau santri dan santriwati ya di ma'had ini. Itu tahniah. Bahkan Nabi di bulan Rajab, kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, di bulan Rajab Nabi sudah berdoa juga di bulan Sya'ban. Allahumma barik, katanya barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna bi Ramadan. Ya Allah, berikan kami barakah di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Dan hari ini kita di bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan dapat Ramadan. Maka jangan sampai hadirin sekalian, hadis Anas bin Malik yang mengatakan
radhima an fimri'in dakhala alaihi syahru Ramadan thumma kharaja ilaihi falam yughfar lahu min dhanbihi. Semoga Allah hinakan orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari Ramadan tapi dosanya tidak berkurang. Jadi dosanya utuh. Maka itu izinkan kesempatan singkat ini kita akan baca sekilas dari kitab ini, walaupun hanya satu halaman kayaknya, untuk menjadi bekal paling tidak kita bertemu dengan Ramadan. Dan kalaulah hari ini misalnya ibu-ibu bertemu Ramadan sudah 50 kali, berarti umur si ibu tadi sudah 50 tahun, ya kan? Minimalnya. Yang lebih benar kalau 50 kali bertemu Ramadan, ya berarti dia umurnya 49 tahun hitungan Masehi. Kalaulah Nabi umurnya 63, adalah Nabi mendapatkan 63 kali Ramadan. Tetapi umur Nabi adalah 61 tahun Masehi, karena Ramadan hitungannya Hijri. Setiap 30 tahun Masehi bertambah setahun Hijriah. Makanya tahun 2000 Ramadannya itu mulainya bulan Desember dan Idnya di awal Januari. Ibu-ibu sudah lahirnya Bu tahun 2000? Sudah. Bagi yang punya putra lahirnya tahun 2000 bulan Januari, maka dia akan tahu bahwa di tanggal tersebut awal Januari itu Idnya. Berarti puasanya di bulan Desember. Jadi kalau umur seseorang misalnya 63, sekarang Ramadannya sudah ketemu 60 kali Ramadan, berapa Ramadan lagi? Kira-kira tinggal 3 Ramadan lagi, kalau itu pakai hitungan Hijriah. Baik, kenapa kita perlu berhitung seperti ini? Iya ibu sekalian, Fudail bin Iyad pernah bertanya kepada seorang laki-laki. Kata dia, "Kam umrukan an?" Berapa umur Anda sekarang? Dia mengatakan, kata dia, "Situ nasana." Umur saya 60 tahun. Ibu ada yang 60 tahun sini? Ibu berapa Bu? 68, Masya Allah. Umur yang barokah. Ibu punya keinginan sampai berapa usianya Bu? 90, terserah Allah. Hakim Ibnu Hizam, beliau 60 tahun baru masuk Islam. Dan dia berdoa, "Ya Allah, atwil umri, panjangkan umur saya minimal sama dengan umur kekafiran." Dan beliau meninggal di usia 120 tahun. Jadi kalau misalnya seseorang dia telah 60 tahun, apa kata Fudail bin Iyad? "Idan tasiru ilallahi mundu sitina sana." Berarti sudah 60 tahun melakukan perjalanan sampai sekarang. Dan bisa jadi kata dia, "Rubama saya belum qariban." Bisa jadi sebentar lagi akan sampai di tujuan. Apa tujuannya? Maksudnya kematian. Kalau ada di antara kita yang sudah ada ubahnya Bu, itu sebagai nasihat, tanda-tanda. Ibu sudah ada ubahnya belum? Banyak. Nabi waktu meninggal ubahnya cuma 16. Kita ada 16 nggak Bu? Berarti kalau sudah ubahnya lebih dari 16, harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, datangnya Ramadan, orang-orang yang meninggal dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka ingin dikembalikan ke dunia, apalagi yang kafir. Jadi orang yang meninggal ada dua keadaan dalam hal penyesalan. Dalam hadis disebutkan, "Kullu man mata nadam." Semua yang meninggal menyesal. Yang pertama, in kana kafiran, kalau dia itu orang kafir, yandam, dia menyesal bisa tapi kufrihi, karena sebab dia kufur. Sampai dikatakan dalam Quran, "Ya laitani kuntu turaba." Wahai Allah, kenapa sekiranya aku tidak dijadikan tanah.
Kata Ibnu Katsir, karena orang kafir melihat binatang yang dikisos di akhirat, akhirnya Allah katakan kuni turaba, jadilah kepadaku kalian menjadi tanah. Jadi semua binatang nantinya akan dijadikan tanah. Tidak ada binatang yang hidup sebagaimana kita di akhirat. Dia dihidupkan yang bermasalah, maksudnya dulunya ada yang berbuat zalim kepada binatang lain, kemudian setelah itu dimatikan setelah dikisos. Adapun kita akan hidup selamanya. Ini orang kafir. Makanya dalam neraka mereka berdoa, ya Allah matikan saja. Apa kata Allah? Innakum makithun, kalian akan tinggal selama-lamanya. La yuhyauna wa la yamutun, tidak hidup, tidak mati, tapi disiksa. Yang kedua, keadaan kedua dalam hal masalah nadar adalah seorang mukmin waktu meninggal menyesal. Tapi penyesalan mukmin, penyesalan yang dibolehkan. Menyesalnya gimana maksudnya? Bitaksiri amalihi. Dia menyesal karena amalannya kurang. Seperti yang dilakukan oleh Sya'ban. Ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Rumahnya tinggalnya paling jauh dari Masjid Nabawi. Saya pernah nyoba jalan di daerah ke Bani Salimah di Madinah. Itu memang cukup jauh. Kalau sekarang pakai mobil ya terasa lebih singkat. Tapi dari lampu merah pintu masuk Madinah, kalau kita ke arah yang katanya Allahu a'lam dulunya Bani Salimah ini, mungkin kalau jalan kaki sekitar 1,5 jam. Atau dari sini Kang Masrad, kalau ibu jalan kaki kira-kira berapa menit? Ya, kayaknya sini Kang Masrad segitulah. Walaupun saya nggak nyoba langkahnya karena pakai mobil. Nah, Sya'ban ini sahabat yang biasa sholat di bagian pojok kanan di shaf yang pertama. Jadi dia selalu shaf yang pertama, padahal rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi. Hinama, katanya salat subuh, ketika salat subuh Nabi mencari manakah orang yang biasa salat di bagian pojok kanan depan. Aina alladhi tusalli fi atraf fi shafil awwal min jihatil ayman. Nabi tidak melihat. Kata sahabat, "Ma ra'ayna ya Rasulullah." Kami tidak tahu juga. Biasanya subuh ada, sekarang enggak. Akhirnya Nabi meminta salah seorang sahabat mengantar ke rumahnya Sya'ban. Dan Nabi berangkat dan sahabat ini berangkat selepas subuh sampai rumahnya waktu duha. Didapatkan istrinya di rumahnya. Lalu Nabi bertanya, "Al-hadzal bait Sya'ban?" Tadiana, "Ya Rasulullah, sahih." "Aina Sya'ban?" Di mana Sya'ban? Kata istrinya, "Inna zawji tufiya fil barihah." Sesungguhnya suami saya meninggal tadi malam. Jadi sholat tidak hadir. Ternyata dicari sebabnya kenapa nggak hadir, meninggal. Makanya coba-coba cari orang-orang di zaman kita, kalau sholat di masjid tidak ada, jangan-jangan dia meninggal. Karena kalau tidak meninggal tetap sholat di masjid. Apa kata istrinya? Inna zawji yatakallam bi thalath kalimat la afhamuha. Suami saya bilang 3 ucapan yang saya tidak mengerti. Apa itu? Yang pertama kata dia, kenapa tidak lebih jauh? Ab'ad minha. Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, limadza laisa jadidan? Kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kata dia, limadza laisa kullu? Kenapa tidak seluruhnya? Itu ucapan dia yang terdengar istrinya sebelum wafat, sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kata Nabi menjelaskan, "Fakashafna anka ghita'ah." Sesungguhnya orang kalau mau meninggal disingkap semua yang tersembunyi. Fabasaruka al-yawma hadid, dan mata orang yang mau wafat itu akan memandang dengan pandangan yang tajam. Jadi kita kalau mau meninggal, Bu,
kita akan melihat siapa yang datang dari malakul maut. Dan kita akan diperlihatkan semua catatan amal baik buruk kita selama kita hidup. Dan bahkan kata Ibnu Katsir, surga atau nerakanya diperlihatkan pada saat kita mau meninggal. Maka syafna anka ta'at. Kami singkap semua yang tersembunyi. Jadi kalau kita datang ke pengajian ini tidak ikhlas, sia-sia, nanti tidak jadi amal saleh. Sahih. Waktu kita nyari di akhirat dalam catatan kebaikan tidak ada karena nggak ikhlas. Jadi rugi, udah capek-capek dan seterusnya. Sya'ban ini ternyata, kenapa dia bilang yang pertama? Kenapa tidak lebih jauh kata dia? Di mana laisa admin? Ternyata itu terkait dengan rumahnya. Rupanya setiap ketika mau meninggal diperlihatkan kepada Sya'ban bagaimana dia jalan setiap hari untuk menuju masjid, dahaban wa iyaban di salatil jamaah. Makanya dia adalah orang yang sering menggabungkan salat. Jadi kalau misalnya habis asar, maghrib, isya, dia tidak pulang ke Masjid Nabawi, pulangnya habis isya. Habis sampai rumahnya, ya dekat pertengahan malam, kemudian dia tidur sejenak, lalu sholat malam, lalu pergi lagi ke masjid lagi. Dan untuk siang tidak diriwayatkan apakah dia sholatnya di Masjid Nabawi ataukah di musola atau masjid yang lain, kita tidak tahu. Dan ada beberapa usulan dari Bani Salimah yang mereka ingin memindahkan rumahnya ke dekat Masjid Nabawi. Faqala sallallahu inna diyarakum tuktab atharakum. Sesungguhnya rumah-rumah kalian ditulis sebagai athar, kebaikan bagi kalian. Hadis ini jadikan dalil sekalian. Setiap orang yang lebih jauh sama-sama ikhlas, maka dia lebih banyak pahalanya. Sama kayak sekarang, ibu-ibu ada yang jauh gak rumahnya? Ada? Ibu dari mana bu? Ini kan Pucang Gading. Berarti ibu dekat atau jauh? Oh iya. Ada yang dari selain Pucang Gading? Yang lebih jauh dari Sambiroto mana? Yang lebih jauh dari Serondol? Gunung Pati, misalnya paling jauh. Sama-sama kita ikhlas, maka yang dari Gunung Pati pahalanya lebih banyak. Sekarang soal bu, kalau ibu umroh dapatnya di lantai 36, yang satu lagi lantai 2 kamarnya, yang lebih banyak pahalanya yang mana bu? Mana dalilnya? Tadi ini al-ajru biqadril masyaqqah. Iya, lebih jauh. Orang Indonesia dengan orang Aljazair kalau umrah pahalanya lebih besar kita. Kalau lebih jauh. Sya'ban ini sebelum wafatnya diperlihatkan, makanya dia merasa kurang. Sekiranya Allah takdirkan rumah saya lebih jauh, niscaya langkah saya lebih banyak dan pahalanya lebih banyak, dosa yang diampuni lebih banyak. Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Karena dia pernah dia tuh makan roti, ada orang yang minta dalam keadaan yang dia sedekahkan cuma sepotong, separuhnya dia makan, separuhnya disedekahkan. Makanya dia mengatakan, di mana laisa kullu, kenapa tidak semuanya saya kasihkan? Dan yang ketiga, dia kan ke masjid itu Madinah kalau musim dingin, dari dulu juga dingin. Sementara dia dari rumahnya itu berangkatnya 2 jam sebelum azan subuh kira-kira. Maka dia keluar dari rumahnya dalam keadaan berpakaian, kemudian dia terasa udaranya dingin, balik lagi pakai baju rangkap. Cuman yang dalam itu baju bagus, yang rangkapannya baju yang lama. Di tengah jalan beliau bertemu seorang yang kedinginan, yang mau ke masjid juga. Akhirnya baju yang luarnya yang dikasihkan ke orang tadi. Makanya dia menyesali, di mana laisa jadidan, kenapa saya sedekah bukan yang baru. Kalau yang baru lebih afdal. Dari sini sekalian, kalau ada bakso atau apa, mana yang lebih besar pahalanya? Baju second atau baju baru? Sedekah baju baru atau baju second? Mana yang lebih afdal? Iya, yang baru lebih afdal. Walaupun yang second nggak ada masalah.
Nah, Sya'ban ini menyesalinya sebelum wafatnya karena beberapa amalan, karena kurang dari itu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang khatam Quran 5 kali Bu di Ramadan tahun kemarin? 5 kali saja. Ibu berapa kali khatamnya? 2, masih kurang 3 Bu. Ya, saya pernah ngasih hadiah ke anak-anak di Nurul Sunnah. Dia SD, khatamnya 5 kali. Orang tuanya kita tanya, betul ya Pak? Iya betul. Sekarang bapak sama ibunya berapa kali khatam? Oh kita boro-boro Pak. Jadi kalah sama anaknya. Alasan ayahnya, anak saya kan nganggur kan. Dia dari pagi sampai sore baca Quran kan, tidur kemudian apa puasa. Saya kan cari uang. Memang setiap orang selalu ada alasan. Iya Bu, di Aljazair, maaf bukan Aljazair, Afrika, saya pernah ada ngobrol. Dia penggembala kambing. Cuman masya Allah, penggembala kambing bisa umroh bisa. Memang kambingnya banyak. Tapi dia udah 40 tahun, itu khatam Quran selalu setiap 8 hari, kalau nggak salah 8 hari, khatam 1 kali. Jadi 4 hari itu sampai surah Al-Kahfi, 4 hari berikutnya. Memang dia gembala kambing. Cuma baiklah, intinya banyak contoh di kalangan sahabat. Jadi nanti kita jangan seperti kasusnya, ya walaupun itu boleh ya, nggak ada masalah. Sya'ban menyesalinya, kita juga mungkin akan menyesal. Kenapa Ramadan itu baca Qurannya cuma 1 kali khatam, padahal bisa kita 5 kali. Imam Syafi'i itu 60 kali khatam. Jadi oleh karena itu, datangnya Ramadan, kata Nabi apa? Syahrun mubarak, bulan penuh barokah. Kenapa penuh barokah? Iya, para ulama menyebutkan dilipat gandakan amalan itu ada 3 sebab. Ibnu Qayyim menyebutkan tudha'af al-a'mal ay ajrul a'mal bi thalathati asbab. Amalan itu dilipat gandakan dengan 3 sebab. Pertama adalah syarafuz zaman, keutamaan waktu. Di antara yang punya keutamaan waktu Ramadan. Makanya kalau boleh Bu, meninggal itu setelah Ramadan, kalau boleh. Setelah 1 bulan kita beribadah, baru meninggal. Jadi kok kenapa begitu? Iya. Atau keutamaan waktu seperti 10 awal di bulan Zulhijjah. Ada seorang jamaah haji, bapak-bapak, saya kebetulan bareng dia. Setelah acara haji selesai, sudah selesai dari Mina, nafar. Waktu itu nafar awal, tapi selesai. Kemudian yang tersisa dari beliau adalah tawaf wada. Tawaf wada belum, karena masih di Mekah. Tapi sebelum itu sudah selesai semua, dan dia sudah taharul awal dan seterusnya. Kemudian tidak sakit, nggak ada tanda-tanda sakit. Terus dia salami teman-teman yang lain, seperti orang mau berpisah. Kan kita sama-sama masih di situ ya kan? Dibilang maafkan saya ya Ustaz ya, maafkan. Semua orang heran, iya Pak sama-sama. Setelah dia keliling itu, terus dia meninggal dalam keadaan tidak ada angin, tidak ada hujan istilahnya. Itu contoh sederhana. Akhirnya saya ikut mandikan dan kita ikut nyolatkan juga. Kemudian itu yang jadikan alasan ke teman-teman di Semarang, ayo kita buat penyelenggaraan jenazah waktu itu. Ya, karena asalnya adalah kisah ini tadi. Saya ikut menguburkan, masuk ke kuburan lubang kuburnya, jadi tahu bagaimana cara yang sesuai sunnah, memandikannya juga ikut, dan disolatkan selepas maghrib di Masjidil Haram. Kayaknya jumlah semua yang menyolatkan 7,5 juta orang waktu itu. 7,5 juta orang. Kata Imam Syafi'i, kalau salatul jenazah ya diiringi 40 orang saleh, maknanya diikuti nanti disolatkan dan 40 orang saleh, itu bisa dipastikan orang ini masuk surga. Mencari 40 orang itu tidak mudah.
Orang soleh ya Bu, bukan namanya ada bukan. Iya, bukan juga bayaran. Dan karena hari ini Masya Allah sudah banyak juga yang sampai tukang nangis sekarang dibayar. Jadi saya juga baru tahu ada yang meninggal, ternyata ada 3 orang yang disewa jadi tukang nangis. 1 jamnya 500.000 satu orang. Jadi dia nangis 2 jam, dapatnya 1 juta, 3 orang. Dan memang ini kebiasaan orang Nasrani kemudian ditiru. Ya, jadi kembali ke yang tadi, intinya itu Sya'ban seperti itu. Oleh karena itu, Sya'ban bukan nama bulan, ini nama orang ya. Kebetulan kita ada di bulan Sya'ban. Nabi SAW menganjurkan kita di bulan Ramadan itu dengan paling tidak ada 6 amalan. 6 amalan dianjurkan di saat Ramadan. Pertama, hadis sekalian, as-siyam, puasanya. Oh tadi saya lupa, dilipat gandakan amalan karena 3 kan. 1 karena syarafuz zaman, keutamaan waktu. Contohnya Ramadan. Yang kedua, syaraful makan, keutamaan tempat. Misalnya apa? Kita ada di Mekah. Di Mekah tuh dilipat gandakan pahala 100.000 kali lipat. Jadi kalau kita baca Quran kali lipatkan 100.000. Kalau kita sholat berlipat 100.000. Kalau kita sedekah berlipat 100.000. Sampai-sampai Syekh Jazairi membuat kesimpulan 1 kali sholat di Masjidil Haram sama sholat wajib tadi ya, sama dengan pahala seseorang yang beribadah selama 55 tahun. Jadi kalau sehari semalam 5 kali 265 tahun. Oleh karena itu, bagaimana dengan kejelekan? Kejelekan kata Imam Ahmad, akhsya an takuna dzalik. Apakah kejelekan dilipat gandakan? Tidak ada dalil yang menyebutkan kejelekan dilipat gandakan. Tetapi itu yang dikhawatirkan. Misalnya mencuri di Masjidil Haram, apakah dosanya jadi berlipat 100.000 kali lipat? Ini yang tidak dijelaskan. Tapi pahala iya. Kalau digabungkan, sekalian, alangkah baiknya bulan Ramadan di waktu yang sama dia ada di tanah haram. Berarti kan 2 keutamaan bergabung, keutamaan tempat dan keutamaan waktu. Yang ketiga, dilipat gandakan amalan karena sebab yang ketiga adalah syaraful amil, keutamaan karena orang yang mengamalkan. Kalau orang yang mengamalkan ikhlas, maka walaupun infaknya 100.000, bisa jadi pahalanya akan mengalahkan yang infak 2 juta tapi ikhlasnya kurang. Sekarang saya tanya ibu-ibu, silaturahim sambil pinjem uang, boleh nggak Bu? Atau pinjem uang sambil silaturahim? Mana yang boleh Bu? Silaturahim sambil pinjem uang, itu boleh ya? Boleh, tapi pahalanya berkurang. Ya, jadi kalau maksud saya gini, kalau ibu jauh-jauh, apa tujuan datang ke sini? Mau silaturahim. Udah cukup, itu udah lebih bagus, pahalanya lebih murni. Seperti haji sambil berdagang, boleh hukumnya. Tapi pahala ya Bu, haji sambil pulaan. Pulang dari haji, kopernya ada 7, seperti yang pernah saya dapat. Ibu-ibu dari Jambi, oh maaf, bukan hajian, ini umrah Ramadan. Sampai Malaysia Bu, pesawatnya ganti. Akhirnya maskapainya menghitung kelebihan bagasi. Si ibu ini udah gak punya uang lagi. Dia bilang, terus ditimbang kan Bu, uangnya kurang 7 juta 7 atau 14 juta gitu. Saya bilang, ibu ini isinya apa aja koper-koper? Isinya sajadah sama baju. Saya curiga mau dibagikan, tapi kayaknya sebagian ada yang buat dijual. Padahal sajadahnya itu made in Pekalongan, cuma tulisannya Arab. Akhirnya kita urunan nolong si ibu ini.
dia nangis, udah nggak ada uang lagi, udah mudah-mudahan bawa pulang akhirnya. Itu umroh sambil dagang boleh, tapi pahala umrohnya kurang. Haji sama juga. Sekarang berperang, berjihad sambil cari ghanimah, hukumnya boleh, tapi pahalanya berkurang. Ibu ngaji ke sini ada sambilannya nggak, Bu? Benar nggak ada? Ngaji sambil cari snack? Oh tidak. Jadi besok kalau snacknya nggak ada, datang kan? Alhamdulillah. Kalau suruh bawa snack masing-masing datang? Datang. Kalau di depannya ada harimau, Bu, siap menerkam, datang nggak sini? Datang. Ya harimaunya patung aja, Bu. Maksudnya amalan itu kalau memang dia ikhlas lebih besar pahalanya. Oleh karena itu kalau misalnya seseorang dia tadi orang ikhlas infak 1.000 dengan orang kurang ikhlasnya infak 1.000.000, bisa jadi pahalanya lebih besar yang 1.000. Itu maksudnya syaraful amil. Baik, kalau tiga-tiganya berkumpul dalam satu diri, orang ini itikaf Ramadan, dia ikhlas. Ramadannya keutamaan waktunya Ramadan, dan dia itikaf di Masjidil Haram. 3 keutamaan bergabung padanya, insya Allah pahalanya berlipat. Nanti kalau ada yang umroh Ramadan, pakai itikaf, suruh berdoa. Di antara doanya apa? Doa-doa yang penting-penting. Di antara doanya supaya tanah yang belakang, tuh kan? Iya, kan kita nggak tahu dari mulut siapa dikabulkan doa. Nanti masjidnya dibuat lantai 7 misalnya. Nanti di sini semakin barokah. Kemudian juga intinya gitu. Kita mau sampai kapan sih hidup? Paling-paling tinggal beberapa hari lagi, kita nggak tahu. Ibu yakin sampai tahun berapa hidupnya, Bu? Nggak ada ya. Saya buat teman saya habis megang mic begini, ngobrol dengan saya tadinya. Habis duhur megang mic tadi sambil ceramah tausiah, habis itu dia jatuh dan meninggal. Makanya setiap saya megang mic, saya tidak ada keyakinan saya bisa masih hidup sampai selesai mic ini diletakkan. Kalau mic-nya diletakkan saya masih hidup, berarti itu Allah belum menakdirkan. Sama dengan Ramadan, kata Nabi, fiha yufragu kullu amrin hakim. Di dalamnya diputuskan segala urusan. Itu malam Lailatul Qadar. Apa yang diputuskan? Pertama, man yuhyi fis sana. Siapa yang akan lahir dalam setahun. Jadi kalau anak, misalnya anak atau cucunya ibu lahir tahun ini, berarti cucu itu termasuk yang dicatat di Lailatul Qadar tahun kemarin, dia akan lahir di tahun ini. Yang kedua, man mata fis sana. Siapa yang akan meninggal di tahun ini. Saya dan ibu-ibu dan semua yang hadir, sekarang kan belum Lailatul Qadar. Kalau kita masih hidup sampai Lailatul Qadar besok, berarti kita bukan orangnya yang dicatat ulang bahwa di Lailatul Qadar tahun kemarin kita akan meninggal di tahun ini. Berarti enggak ya, kita catat. Termasuk juga rizki. Snack yang ibu makan itu ada serinya kan? Ada serinya nggak, Bu? Kalau aqua gelasnya ada serinya. Kalau lempernya nggak ada serinya ya. Itu rizkinya tidak tertukar, Bu. Ibu-ibu yang buat snack ini tidak pernah tahu akan dimakan oleh siapa snack yang tadi. Tidak akan tertukar rizki. Dan itu ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar Ramadan tahun kemarin, bahwa siang ini ibu-ibu akan mengambil snack dan akan makan yang itu. Dan kita tidak akan meninggal kecuali rizkinya sudah ditunaikan semuanya. Seperti ada di Malaysia seorang bapak-bapak sakit parah ya, Bu. Sudah banyak alat-alat yang nempel di badannya. Kemudian apa? Sebelum dia wafat, dia dikasih sama cucunya es krim 2 sendok dan ditelannya. Setelah itu baru meninggal. Berarti rezeki dia terakhir adalah 2 sendok es krim. Terlepas siapa yang salah waktu itu, karena
Betul, suaminya. Rumah sakit juga ini gara-gara cucunya ngasih es krim akhirnya meninggal. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Iya, rezeki dia sudah habis. Jadi kalau ibu makan cabai yang temennya apa tadi? Kan ada cabainya kan? Risoles. Ibu hitung nggak berapa cabai yang pernah kita makan selama ini? Tidak. Ketahuilah Allah sudah tetapkan berapa jumlah cabai yang akan kita makan sampai kita meninggal. Jangan-jangan cabai yang tersisa pun tinggal 10 cabai lagi. Makanya jangan sering makan cabai. Kan ini mengurangi jatah dia. Ya, jadi intinya kita tidak tahu. Sama dengan berkedip. Berkedip itu mengurangi jatah kedipan. Makin sering kita berkedip, makin berkurang jatah kedipan. Ya, jangan terlalu sering berkedip. Tapi walaupun kita jarang-jarang berkedip, rezekinya dia dikasih kedipan sudah Allah tetapkan. Maksud saya, kalau kita mau sedekah, mana uang kita sih? Yang 100.000 yang disedekahkan atau sisa yang di kantong? Uang kita tuh yang disedekahkan. Iya. Orang hari ini bingung, atau dia menganggap ini kan usaha saya, kenapa? Bukan, itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kembali ke yang tadi, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ini sebagai penutup apa yang kami sampaikan. Pertama, puasanya. Usahakan jangan tidak puasa. Terutama yang laki-laki. Kalau ibu-ibu, kalau haid memang tidak boleh puasa. Puasa itu tidak diwajibkan atau bahkan menjadi tidak boleh dalam dua keadaan. Pertama, orang haid atau dia nifas, itu tidak boleh puasa. Tapi kalau yang lainnya, rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Contoh, orang yang sakit boleh tidak puasa, tapi dia wajib mengganti. Orang tua yang tidak mungkin puasa, dia tidak usah puasa, tapi bayar fidyah. Ibu-ibu yang hamil, kalau dia puasa berat, tidak usah puasa, tapi bayar fidyah. Menyusui juga sama, tidak usah puasa, bayar fidyah. Tahun ini dia hamil, ya kan, nggak bisa puasa, bayar fidyah. Tahun depan dia masih menyusui, nyusui kan, nggak usah puasa, bayar fidyah. Tahun depannya hamil lagi, bayar fidyah lagi. Tahun depannya nyusui yang kedua, ya, sampai tahun 2034 dia bayar fidyah. Tidak apa-apa, Bu, itu rukhsah dari Allah Ta'ala. Jadi puasa itu usahakan kerjakan. Saya cukup sedih juga, di Semarang ini banyak hari-hari puasa, ya, hari ketiga, keempat, siang-siang di warung. Saya pernah lihat, Bu, itu ada orang masuk warung nasi kucing, ya, ditutup kain, ya kan. Saya lihat kakinya kok ada 7. Kenapa saya hitung? Karena kita parkir di situ, dekat situ. Kita tengok kakinya kok ada 7. Ternyata orangnya tuh 4. Kaki yang satu ditekuk. Jadi ganti. Iya, menjadi ganti tadinya. Dan masya Allah, keluar dari warung semuanya lemes, kelihatan lemes. Dan tidak ada bekas-bekas mereka habis makan. Makanya saya selalu husnuzon yang masuk ke warung dan ditutup kain, mungkin cuma lihat-lihat makan atau memotong makanan, bukan makan, Bu. Iya. Jadi jangan suudzon dulu tadi. Atau yang kedua, mungkin mereka tuh lupa bahwa ini Ramadan. Ya kan mungkin, Bu. Udah hari ketiga masih lupa kan bisa. Atau dia tuh safar, ya kan, orang Jakarta nyampe Semarang, cuman waktu itu saya lihat mobilnya H, ya kan. Tapi jangan suudzon, Bu, mungkin dia nyewa mobil Semarang, nyewa Grab, ya kan, renta. Atau kalau itu juga kemungkinannya enggak, bisa jadi, Bu, yang punya warung ini pegang pistol, yang lewat ditodong, ayo mampir. Kalau tidak, saya tembak. Tetapi sekali lagi, kalau dia laki-laki, tak punya alasan, dia sehat. Dalam hadits Abi Umamah, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu qauman
mu'allaqina bi arakibihim. Saya melihat satu kaum yang digantung kepala di bawah, kaki di atas, kata Nabi. Lalu dari mulutnya yang robek, tasilu daman, itu mengalir darah. Ditanya Jibril oleh Nabi, man haula? Siapa mereka? Haula alladziina yastahillun qabla tahilat as-siyam. Mereka orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Harusnya waktunya maghrib, dia sudah buka adzan zuhur. Iya, udah lihat dewasa. Tapi alhamdulillah yang membuat kita senang, jamaah umrah terutama Bu. Saya sering lihat saat Ramadan, orang Indonesia tuh paling tertib. Kalau buka puasa tuh tidak pernah terlambat. Betul. Bahkan semua hotel yang ada orang Indonesianya, maghribnya jam 6 lebih 20, itu dari mulai jam 5 semua kursi sudah penuh. Ini kebetulan Bu, saya tidak mengada-ada. Makanya kalau kita mau berbuka habis Isya, alamat makanannya sudah berkurang. Kuahnya masih ada tapi isinya sudah susah nyari. Jadi ini saya berpesan, usahakan puasa jangan ditinggal. Karena Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir." Diampunkan dosanya. Yang kedua, salat tarawih. Usahakan jangan tinggalkan salat tarawih. Ya, di sini kan ada tarawih juga nih, bagian lumayan dekat ke sini datang salat. Insyaallah di sini salatnya lebih lama, lebih khusyuk. Jadi jangan mencari salatnya yang jam 7:30 selesai. Iya Bu, itu Masya Allah. Kalau ingin lebih lama salatnya, datanglah ke Mekah. Di 10 hari yang akhir, salatnya mulai jam 8 tarawihnya, nanti selesainya jam 3:30 pagi. 33 rakaat. Enggak, lebih Bu. Kalau yang di sini ada 1 malam, kalau di Mekah setiap 3 hari untuk 10 hari terakhir khatam 1 kali. Tapi intinya, kalaulah seorang sholat minimal tumanina, maka itulah yang diharapkan. Ya mungkin jam 8 lebih dikit. Ya, jadi jangan 7 menit 23 rakaat, itu kayak cepetan, susah. Yang ketiga, saya ingin mengajak, kalau bisa Bapak Ibu semua, Ramadan itu umrah, walaupun sekali aja Ramadan. Maksudnya 1 kali Ramadan, sekali umrah. Karena umrah di bulan Ramadan sama dengan haji nilainya. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjan ma'i. Haji bersama Nabi. Cuma masalahnya travel kalau Ramadan biasanya lebih mahal, itu repot. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kan dirintis dan saya mendorong kalau bisa buat travel di sini. Nanti berangkatkan ibu-ibu yang hadir, digratiskan ya Ibu. Jadi kita bisa sholat di depan Ka'bah di bulan Ramadan. Yang keempat, usahakan perbanyak baca Quran. Nanti banyak-banyakan dengan saya dan yang lain-lain. Abdullah bin Amr bin As, dia hatam Quran itu sampai 12.000 kali hatam. Selama hidupnya sampai umur 60-an sudah 12.000 kali hatam. Jadi baca Al-Baqarah 12.000 kali. Baca Al-Imran sama. Makanya tadi saya menyampaikan kalau ibu sudah 2 kali hatam, alhamdulillah. Berarti kalau usia ibu berapa tadi? 68 ya. Berarti ibu sudah hatam berapa kali itu? 68 kali 2. Kalau dari 0, usia 0 sudah baca Quran. Ya, jadi kenapa kok saya ikut menegaskan ini? Iya, karena bacaan Quran ini akan jadi syafaat ya. Saya cuma khawatir kita akan menyesal kenapa baca Qurannya cuma 1 kali hatam, padahal kita bisa 4 kali atau 5 kali hatam. Dan para ulama membagi bacaan Quran di Ramadan dengan 2 bagian. Pertama, qiraatun fi salat, bacaan Quran dalam salat. Yang kedua, qiraatun fi khariji salat, bacaan Quran di luar salat. Kalau di luar salat pakai mushaf, kalau dalam salat enggak, hafalan. Makanya kalau lampunya mati, baca Qurannya tetap jalan. Kenapa? Karena membacanya dengan hafalan. Di kita itu kalau udah listrik mati, semua libur. Saya juga heran. Adzan Isya tidak ada. Kata takmir masjidnya, Pak libur, ini mati lampu.
Dulu di zaman sahabat mati lampu terus ya. Coba ibu ngalamin nggak? Belum ada listrik dulu. Siapa yang ngalamin di sini? Saya. Dulu pakai lampu apa bu? Minyak. Berarti kalau malam gelap. Ya adanya. Iya itu luar biasa itu ada penerbang apalagi. Zaman dulu maghrib sampai isya semua orang di masjid di musola. Zaman sekarang kalau kita lewat maghrib isya, wah sedikit rumah yang ada bacaan Quran. Rata-rata nonton TV dan makan. Padahal makan tuh jadwalnya bukan habis maghrib. Kapan lu makan jadwalnya? Makan malam. Ya. Ada dua pendapat tapi yang banyak adalah quddimal asya qabla al-maghrib. Dan ini yang sahih kalau buka puasa sebaiknya sebelum sholat. Kalau makanan sudah terhidang, kita makan dulu baru sholat maghrib. Cuma di negeri kita susah melaksanakan kayak gini. Kenapa? Karena orang Indonesia itu makannya lama, sholatnya cepat. Padahal para sahabat sholatnya lama, makannya yang cepat. Iya bu, dalam riwayat banyak. Karena ashabun Nabi SAW la yuridu al-akal, ya tidak mereka menghendaki makan itu yang lama-lama. Makanya kalau jenisnya full ini kacang-kacangan ditumbuk langsung ditelan supaya waktunya ringkes. Orang Indonesia makan kuaci satu-satu dibuka, kapan mau kenyangnya? Cari kuaci yang telanjang di sendok, dikunyah, ditelan, cepat kenyang. Jadi itu yang keempat, bacaan Quran. Yang kelima, sekalian usahakan kalau bisa perbanyak sedekah. Di masjid ini kalau bisa kotaknya dibuat banyak kan. Saat Ramadan kalau perlu dibuat gede. Walaupun di Masjidil Haram tidak ada kotak infak, Bu. Masjid Nabawi juga nggak ada. Ada jamaah Indonesia, Pak, kotak infaknya di mana? Sini nggak ada kotak infak. Ya, dulu zaman sahabat ada. Modelnya bukan kotak infak, jadi nyimpan dan ngambil itu nggak jelas. Masukkan, dia tuh nyimpan atau ngambil tidak jelas. Dan ini bagus juga kalau di negeri kita ya. Misalnya kotak infak yang jalan kalau sholat, jangan dikunci, jangan digembok. Tangan orang biarkan masuk. Yang butuh uang silakan ambil, yang mau sedekah silakan simpan. Yakin nanti sampai ujung nggak ada uangnya. Di depan masjid tuh kalau kotak infaknya transparan bagus bu. Lalu dikasih tulisan yang mau infak silahkan, yang mau ngambil karena butuh silahkan. Saya kotak infak saya pernah hilang 3 kali. Udah digembok ke tiang. Ya rantainya dipotong, dibawa ke kebun, dibuang, isinya diambil. Itulah Indonesia bu. Berarti yang salah siapa? Yang ambil. Yang kan butuh dia. Ya intinya kita perlu memang harus ya lebih banyak pengajian supaya orang paham. Sedekah kalau pas ibu di Mekah sedekahnya jauh lebih mudah. Di sini pun mudah. Di antara sedekah yang dianjurkan pertama iftarus shaim. Beri makan untuk orang yang puasa. Jadi pas buka antar ke sini makanan. Adanya aqua gelas, insya Allah dia dapat pahala seperti orang yang puasa. Aqua gelas ditambah apa? Nasi misalnya ya, nasi bungkus, nasi kucing walaupun begitu, insya Allah itu berpahala. Kemudian yang berikutnya adalah ini dia i'tikaf. I'tikaf kalau bisa ya lakukan, walaupun kata Nabi di malam-malam ganjil kalau nggak bisa 10 hari, malamnya aja. Malam ganjil yang mana? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Wah saya nggak bisa. Ya udah pilih 25, 27, 29. Waduh mohon maaf nggak bisa juga. Ambillah 27 dan 29. Waduh nggak bisa juga. Ambil yang 27. Itu dalam riwayat. Aduh nggak bisa juga. Ambil habis taraweh jangan pulang. Duduk baca Quran di masjid 2 atau 3 jam. Nggak bisa juga, ya kan? Ya sudah, sholat tarawih di masjid lebih panjang, jam 8 sampai jam 11 paling tidak. Tidak bisa juga. Kalau begini modelnya orang ini diajak umroh aja bu. Ya kan nanti kunci kamarnya
dibawa temannya, dia nggak bisa pulang, jadi terpaksa harus ke masjid. Insya Allah dia akan rajin. Yang ketujuh, usahakan kita mencari Lailatul Qadar. Caranya gimana? Caranya memperbanyak ibadah. Kata Aisyah, apa yang aku katakan kalau aku yakin itu malam Lailatul Qadar? Faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya. Jadi bagaimana kalau ibu-ibu ada di rumah, nggak apa-apa, baca ini walaupun tidak itikaf, di rumah baca ini di malam-malam ganjil. Dan negeri kita ini kadang juga jadi sulit. Kenapa? Karena mulai puasanya beda. Akhirnya apa? Yang ganjil jadi genap, yang genap jadi ganjil. Sampai ada suami istri yang mau bercerai gara-gara beda mulai puasanya. Nah ini masalahnya. Penutup, sebagai penutup ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi yang tadi. Jadi kata para ulama bahwa Ramadan itu kan dia bulan yang penuh barokah. Di antara penutup kita, saya ingin mencantumkan beberapa hal. Keutamaan puasa itu sangat banyak. Satu, dibukakan pintu surga untuk kita lebih mudah. Yang kedua, ya, puasa itu dijauhkan dari neraka. Ini kebalikannya. Lalu yang ketiga, orang yang puasa diberikan pahala tanpa hisab. Tak ada batas pahalanya. Kemudian yang keempat, sampai-sampai katanya orang yang likhulufi famis sha'im, orang yang bau mulut gara-gara puasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak wangi. Sampai seperti itu. Kemudian orang yang puasa juga dia akan diberi syafaat di akhirat. Itu banyak lagi. Oleh karena itu usahakan Ramadan ini jangan jadi beban. Sahih, ibu-ibu jadi lebih sibuk, ya kan? Ada masak, ada buat buka, buat sahur, pahalanya lebih banyak. Makanya di antara hal yang dibolehkan dalam hal puasa ada 11 yang dibolehkan dalam berpuasa. Pertama adalah dibolehkan bagi orang yang puasa as-siwak. Siwak ini gosok gigi, boleh. Ibu-ibu dan bapak-bapak boleh gosok gigi walaupun puasa. Termasuk habis sahur, sebelum buka, duhur, asar, tidak apa-apa. Gosok gigi. Gimana kalau ada yang terasa dikit-dikit manis-manis? Tidak apa-apa. Itu tidak sengaja kan? Yang penting jangan odolnya ditelan, disengaja atau sikatnya. Iya, sikat yang elektrik itu muter. Yang kedua, madmadah was istinsyak, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung boleh, tidak batal. Jadi kalau wudu kan ada tuh, berkumur-kumur boleh. Cuma jangan seperti anak SD. Kata saya, kumur-kumur boleh Ustaz? Boleh. Dia kumur-kumur aja sampai setengah jam. Sampai terus buka mulutnya, tadi airnya kemana? Tadi ketelan. Kalau itu kayaknya disengaja. Jadi soalnya kumur-kumurnya pakai air minum, bukan air wudu. Kumur-kumur air wudu itu boleh. Kemudian istinsyak, menghirup air ke hidung. Yang ketiga, bekam atau hijamah. Hijamah boleh, dulunya nggak boleh, kemudian dibolehkan. Jadi kalau kita berbekam siang hari Ramadan tidak batal puasanya. Cuma kalau udah pusing mau pingsan, sebaiknya berbuka. Dan kalau tipe orangnya kayak gitu, jangan dibekam siang-siang. Yang keempat, yusbihu junuban, yasbahu junuban. Seorang berpagi dalam keadaan junub, ada jaiz. Maksudnya gimana? Pas adzan subuh dia masih junub, belum mandi, itu boleh. Sahurnya dalam keadaan junub, dia berhubungan suami istri, belum mandi, dia sahur dulu, hukumnya boleh. Tapi setelah sahur, sebelum sholat wajib mandi. Termasuk juga yang keempat adalah yubashiru zaujatahu, bersentuhan kulit dengan istrinya boleh. Dan bahkan yang kelima para ulama menyebutkan al-qublah. Qublah ini mencium, suami mencium istrinya dalam keadaan puasa, hukumnya
boleh untuk yang sudah tua. Ya, hadisnya begitu. Karena ja'a rajulun syab ila Nabi SAW, datang seorang anak muda kepada Nabi, lalu dia bilang, ana uqabilu zaujati wa ana sha'im, saya cium istri saya dan saya puasa. Kata Nabi, la, tidak boleh. Lalu datang orang tua dan dia bilang, uqabilu zaujati wa ana sha'im, saya juga cium istri saya juga puasa. Kata Nabi, na'am, boleh. Jadi kesimpulannya Bu, yang tua boleh, yang muda jangan. Kalau ibu nanya berapa ukurannya tua sama muda, saya juga nggak tahu. Cuman alasannya kata Aisyah, karena Rasulullah yamliku li irbi, Nabi sangat pandai menguasai dirinya. Jadi kalau modelnya, kalau suaminya sebelum pergi bekerja biasa cium istrinya, ya kalau gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Tapi kalau modelnya seperti ada saya itu diundang walimah di Sragen. Saya lihat undangannya, subhanallah, walimahnya setelah sholat tarawih karena Ramadan. Saya datang, ternyata habis tarawih masih ada pengajian Pak Kiainya dulu. Pengajiannya lama Bu, sampai jam 12. Akhirnya akad nikahnya jam 12:30. Saya walimahnya jam 1. Kayaknya sekalian sahur ya Bu ya. Nah, pengantinnya nanya, Ustadz katanya, saya dengan istri saya ini kan pengantin baru. Iya, tapi ini Ramadan, tidak boleh berhubungan di siang Ramadan. Ya, salahnya dia kenapa? Sudah gitu itu awal Ramadan Bu, bukan akhir Ramadan. Jadi intinya tidak boleh seorang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Kalau enggak suaminya itu yang bayar kafarah banyak apa yang mau. Kafarahnya apa? Bebaskan budak. Kalau nggak mampu bayar seharga budak. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu kasih makan pakai miskin 60 orang. Itu yang paling ringan. Dan ini bukan kayak orang ujian A, B, jawabannya ini, C ini, pilih mana? Saya pilih C. Bukan, tapi dari awal. Yang dibolehkan yang lain adalah subul ma al-barid. Yang keenam, menyiram air dingin di kepala, boleh. Mungkin di Indonesia tidak pernah terbayang. Bapak Ibu kalau pas di Mekah tidak lebih panas ya. Di Madinah Ramadan beberapa tahun yang lalu itu sampai 55 derajat. Panas cuacanya Bu, 55 derajat. Kalau hari ini di Madinah ya tadi 18. Lebih dingin dari kita. Ini musim dingin. Musim haji 3 tahun lalu siangnya juga 55 derajat. Nah, kalau lagi puasa misalnya sangat panas, kita puasanya pas di Madinah panas banget, boleh topinya nih dikasih air, atau kalau enggak di sela-selanya dikasih es batu Bu, boleh. Atau kalau itu misalnya gimana kita pulang ke hotel, kepalanya dimasukkan dulu kulkas sebentar, boleh. Dimasukkan, kalau kepalanya bisa dicopot, taruh dulu di freezer dulu, hukumnya boleh. Saya pernah sholat Jumat di musim panas. Bayangkan di lantai 3 Masjidil Haram, kepalanya gundul. Kita tidak biasa kena panas sampai 55 derajat. Sementara mau turun lagi nggak bisa. Udah tawakal, bismillah. Ternyata panasnya Allahu Akbar. Tapi cuma 10 menit yang begitu, akhirnya kesananya biasa. Jadi ternyata ada hikmahnya Bu. Orang kulit hitam itu dia menyerap panas. Iya, sahih Bu itu. Sama kayak orang-orang Afrika yang rambut keriting. Ketika musim hujan, kita basah kuyup, dianya wajahnya tidak kena air. Jadi tertampung di rambutnya. Berikutnya yang ke-7 yang dibolehkan, dzukut ta'am, menyicipi makanan Bu, boleh. Yang namanya menyicipi itu bukan pakai sendok, bukan juga sedotan, apalagi diminum, bukan, atau dikualinya langsung nyemplung. Diletakkan di tengah-tengah lidah.
telunjuknya dicelup di sayur, lalu diletakkan di tengah-tengah lidah. Itu nyicipi. Oh kurang garam, kasih garam. Ditoel lagi, oh kurang cabai, kasih cabai. Masukkan lagi, kurang bawang, kasih bawang. Lama-lama di lidahnya selesai dong. Kalau ini nggak boleh juga. Ya, jadi boleh. Misalnya ibu mau nyiapkan untuk buka, masaknya mulai jam 4 sore. Ya, kalau masaknya Indomie nggak usah dicicipi lah, ada bumbunya udah diletakkan, dimasukkan aja. Lanjut, yang dibolehkan yang ke-8 adalah alkohol. Kuhul boleh. Obat tetes, tetes mata, tes, boleh bu, tidak batal. Makanya ditetes sampai 1 botol. Ya, tetes mata ditaruh di mulut. Nah ini kalau ini batal. Obat tetes boleh. Yang ke-9, suntikan dan yang lain dibolehkan. Para ulama tidak membatalkan. Ya, infus boleh. Ini yang ke-9 juga. Infus yang isinya bukan makanan itu nggak apa-apa. Tapi kalau isinya makanan, batal puasanya. Cuma saya menganjurkan kalau ada yang udah diinfus, sebaiknya buka saja. Dari pagi diinfus, dibuka saja. Kecuali gini kasusnya, dia sakit, masuk rumah sakit habis asar, langsung diinfus, setengah jam lagi buka. Nah, lanjutin aja puasanya. Karena infusnya cuma cairan, bukan isinya makanan. Ibu tahu kan isi infus makanan kan? Ada. Jadi cairan isinya makanan, bukan dalamnya ada lemper dan bukan. Isinya makanan. Kemudian yang berikutnya yang juga dibolehkan adalah mengalirkan darah. Misalnya tangannya kena pisau, netes darah, boleh. Lalu yang ke-11, kentut di air. Semua boleh, mau di daratan, di lautan, di mana aja kentut boleh. Yang tidak boleh kata Ibnu Qayyim, istri kentut di depan suami, suami kentut di depan istri, itu nggak boleh. Ada sebagian ibu-ibu, biarin aja kan, udah biasa. Kalau dulu suaminya belum menikahi ibu, lalu tahu-tahu kentut yang gede, nggak akan jadi dinikah itu. Sahih ya. Dan kata Ibnu Qayyim, itu diantara cara supaya melanggengkan mawaddah dan rahmah, kecintaan, kasih sayang, diantaranya itu tidak boleh buang angin di depan pasangannya. Ya jadi kayaknya sepele tapi dibahas dalam Islam. Terus di mana kita buang anginnya? Ibu pergi ke lantai 7, di sana dilepas. Ya jangan di depan orang. Terakhir yang dibolehkan dalam hal puasa adalah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Bagi laki-laki habis subuh dia misalnya tidur ya, biasanya bulan puasa itu habis subuh tidur. Padahal itu nggak ada acara tidur. Misalnya tidur sebentar, ternyata dia mimpi basah, maka nggak apa-apa, puasanya lanjut. Tapi sebelum duhur wajib mandi. Habis duhur tidur lagi, mimpi lagi. Iya, sebelum asar wajib mandi lagi. Dan habis asar jangan tidur, nanti khawatir mimpi lagi. Jadi puasanya adapun haid, saya menyarankan kepada ibu-ibu, usahakan haid itu terjadinya setelah maghrib, supaya hari itu hitungnya puasa. Jadi jangan jam 5 lebih seperempat jam lagi mau maghrib dia haid. Jadi hari itu batal. Harus mulai dari. Jadi ingat-ingat bu, kalau mau haid habis maghrib. Iya. Ya ini aja dari saya yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bapak dan ibu sehat semua. Nanti bisa melaksanakan ibadah puasa, dan saya berharap mudah-mudahan yang di ruangan ini kalau bisa bu berangkat umroh ya bu ya. Besok Ramadan ini berangkatlah ke umroh. Mumpung kita masih ada umur, mumpung Ka'bahnya juga ada. Cari apa? Cari yang gratisan bu, gak usah yang bayar. Cari travel yang gratis, siapa tahu ada insyaallah. Ya itu aja. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, ada 10 menit lagi ya. Kita sesi tanya jawab 2 orang saja sudah kacung.